Shalom teman-teman yang terkasih, apa kabar? Saya berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membagikan cerita atau kesaksian hidup lah yang terjadi pada saya dan istri saya di akhir tahun 2020, tepatnya di bulan Desember kemarin. Kurang lebih di tanggal 8 Desember 2020, sepulang praktek saya ada keluhan demam, pusing, dan juga badan sempat lemas dan ngilu. Sebagai seorang dokter, saya mengetahui kurang lebih kira-kira gejala ini mengarah ke sakit tipes. Makanya malam itu saya mencoba minum obat anti demam. Keluhan saya berlangsung 2 hari. Ternyata besoknya tanggal 9 juga saya masih demam. Lalu saya tambahkan obat antibiotik untuk khusus tipes. Kira-kira sekitar jam 10 malam, pada saat kami bersama istri kami sudah selesai berdoa dan mau istirahat, tiba-tiba saya terima WA dari pasien saya yang seminggu lalu sempat datang berobat ke saya bahwa dengan keluhan demam, pusing, juga ada nyeri menelan. Dia mengatakan bahwa dia positif COVID. Langsung saya dan istri saya malam itu kaget karena kemungkinan besar saya bisa terpapar dari pasien tersebut karena baru beberapa hari yang lalu yang datang ke saya. Akhirnya kami putuskan besok pagi kami berangkat cek PCR ke rumah sakit, dan hasilnya keluar malam hari dan ternyata saya positif. Tapi puji Tuhan istri saya masih negatif. Lalu besoknya saya putuskan bahwa saya harus dirawat di rumah sakit karena saya tidak mau menularkan kepada istri saya yang hasilnya negatif pada saat itu. Tapi seperti diketahui bahwa bulan Desember kemarin angka kejadian COVID ini sangat meningkat sekali, sehingga untuk mencari ruang perawatan untuk isolasi di rumah sakit untuk COVID di daerah BSD dan sekitarnya sampai Tangerang saya cari tidak dapat gitu. Puji Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi dan pertolongan Tuhan juga tepat waktunya. Tiba-tiba siang hari saya ditelepon oleh teman sejawat saya yang kebetulan ada kenalan di rumah sakit Mitra Keluarga Bintaro. Dia mengatakan bahwa ada sisa 1 kamar khusus laki-laki untuk ruang isolasi COVID. Saya benar-benar bersyukur bahwa kalau bukan karena pertolongan Tuhan tidak mungkin gitu, karena saya juga udah mencari kemana-mana pun tidak ada kamar yang kosong untuk isolasi COVID gitu. Akhirnya saya berangkat untuk dirawat di tanggal 11 Desember di ruangan isolasi. Berjalannya waktu, setelah saya dirawat beberapa hari, ternyata kondisi saya memburuk karena ternyata paru-paru saya tidak bagus, ada pengentalan darah, terus ada peradangan dan agak sesak karena saturasi saya sempat turun sampai ke 93, sehingga saya harus dipasang oksigen oleh dokter yang merawat dan diberikan obat-obatan antibiotik dan antivirus yang injeksi atau yang harus melalui infus. Ternyata itu juga masih ada kendala lagi setelah itu. Karena apa? Ternyata infus saya tiba-tiba lepas setelah hari ke beberapa itu, saya lupa hari ketiga atau keempat, bahwa obat-obatan ini kan harus masuk melalui infus atau injeksi. Nah, infus saya lepas sehingga obat-obatan sempat terhenti pemberian terapinya ke saya, sehingga dicoba selama 3 hari. Puji Tuhan akhirnya baru bisa dapat terpasang infus kembali setelah dicoba beberapa kali oleh beberapa perawat ya. Ini terjadi karena pembuluh darah saya itu kolaps gitu loh, jadi susah untuk mencari pembuluh darah saya. Setelah saya dirawat kurang lebih 13-14 hari, di sekitar di tanggal 24 Desember malam, di malam Natal, saya dikagetkan kembali bahwa istri saya telepon bahwa hasil PCR dia hari itu positif. Karena dia ada keluhan beberapa hari batuk, saya menyarankan untuk cek PCR lagi gitu, ternyata positif.
Saya benar-benar panik saat itu teman-teman, karena saya tahu untuk mencari ruang perawatan saat itu benar-benar susah sekali. Dan saya tahu istri saya pun juga harus mendapatkan terapi obat-obatan COVID. Kenapa? Karena kalau dirawat di rumah atau isolasi mandiri di rumah, saya tahu bahwa pengobatannya tidak semaksimal atau selengkap kalau kita dirawat di rumah sakit. Kecuali ya kalau teman-teman tidak ada gejala tapi ternyata PCR positif, boleh isolasi mandiri di rumah atau di tempat lain, tidak usah di rumah sakit kecuali ada keluhan atau ada gejala ya. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus benar-benar baik dan mukjizat terjadi lagi kepada kami berdua, dan pertolongannya tepat pada waktunya. Tiba-tiba pada saat saya lagi diperiksa oleh dokter yang merawat saya, visit datang, saya menanyakan kepada dokter, "Dok, boleh nggak saya minta obat untuk terapi COVID untuk istri saya?" Karena istri saya tadi malam beritahu bahwa hasil PCR juga positif. Di luar dugaan, dan puji Tuhan itu adalah mukjizat Tuhan, dan itu adalah pasti karena kehendak Tuhan. Dokter itu malah menyarankan bahwa, "Dok, kenapa nggak dirawat sekalian aja istrinya sama dokter Roy di ruangan di sini," katanya, "di kamar ini." Terus saya bilang, "Dok, kan di sebelah saya masih ada pasien," saya bilang. Puji Tuhan ternyata di sore itu pasien sebelah saya sudah boleh pulang, sehingga istri saya malam itu juga datang di rumah sakit dan bisa dirawat sekamar berdua dengan saya. Puji Tuhan, kalau bukan karena Tuhan Yesus nggak akan bisa. Akhirnya kami berdua dirawat sekamar, jadi bisa saling tetap jaga, saling support, dan yang terutama teman-teman bisa melakukan doa dan pujian bersama-sama sama istri, sehingga itu yang lebih menguatkan kami berdua untuk semangat lebih cepat sembuh. Kami sebenarnya sudah merencanakan untuk liburan di akhir tahun kemarin Desember bersama istri, bahwa untuk liburan Natal dan Tahun Baru ini kami sekeluarga akan pergi liburan ke Bali. Tapi ya namanya manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan juga yang menetapkan. Ternyata liburan Natal dan Tahun Baru kami habiskan di rumah sakit, karena saya dirawat kurang lebih 23 hari dan istri saya kurang lebih 8 hari. Dan puji Tuhan kami bisa keluar rumah sakit dengan hasil PCR yang negatif dan keadaan sudah sehat sempurna, tidak ada apapun di tanggal 3 Januari kemarin. Terima kasih buat doanya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, saya hanya kalau boleh memberikan saran, jangan takut, jangan panik, dan tetap berdoa sama Tuhan, karena Tuhan pasti menyembuhkan kita. Tuhan juga akan memberikan mukjizat pada kita. Yang penting tetap sabar dan tetap semangat. Dan untuk teman-teman yang masih melakukan aktivitas di luar, tolong jaga protokol kesehatan, pakai masker, jangan pernah dilepas, lalu sering cuci tangan, jaga jarak, dan jangan berkerumun terlalu lama atau lebih banyak orang, karena saat ini angka COVID semakin hari semakin banyak. Terima kasih, demikian sedikit kesaksian hidup saya bersama istri kami di akhir tahun dan di awal tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati.